Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Maksud saya gini, walau tidak ini sih, kadang-kadang kita kan kepingin gini, kasih saya kewenangan, berani nggak misalkan Kapolres, ya, agak-agak kita tabrak aturan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman Papi Tipu? Harapan kita teman-teman di luar sana dalam kondisi sehat walafiat. Di kurang lebih 3 bulan terakhir, Indonesia digemparkan oleh berita-berita yang berkaitan dengan oknum-oknum di kepolisian. Wajar akhirnya ini menjadi sorotan publik. Karena apa? Karena dalam hal ini yang selayaknya aparat penegak hukum menjadi tempat kita bernaung, menjadi tempat kita melapor, ternyata oknum-oknum tersebut melakukan hal yang sebaliknya. Telah bersama saya, kalau dilangkat, saya mengatakan beliau ini adalah salah seorang pengacara senior, karena baik dari jam terbangnya, baik dari sepak terjangnya, menurut saya tidak meragukannya. Apa kabar, Bang Togar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Bang Bu? Ya. Alhamdulillah. Teman-teman, terus terang, saya senang karena di samping kesibukan beliau masih sempat menyisihkan waktu untuk duduk bersama saya di podcast Papi Tipu. Bang, ya pasti di rumah punya TV kan? Ya, walau udah lama mungkin nggak nengok TV. Ya, dengan apa ya sekarang dengan internet ini kebetulan Lebih cepat ya? anak pun udah nggak lagi di rumah, tinggal satu gitu kan. Jadinya TV pada mati. Kebetulan di rumah ada wifi. Tapi berita 2-3 bulan iya, ini terus ngikutin kan? Iya. Nah, jujur saya sebenarnya termasuk salah satu seorang di Indonesia ini yang miris ya. Iya. Tapi suka tak suka, mungkin inilah cambuk untuk teman-teman di kepolisian. Semoga setelah ini mereka lebih baik lagi. Nah, jadi kemarin Bang, sekitar di minggu kedua itu Bapak Presiden Joko Widodo mengundang dari tingkatan Kapolres, Kapolda, sampai perwira tinggi di Mabes Polri. Yang menariknya Bang, perintahnya itu tidak boleh bawa ajudan, tidak boleh bawa tongkat, tidak boleh bawa handphone, topi dan segala macam. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, sebagai praktisi hukum, kira-kira apa yang bisa Bang komentari dari peristiwa itu? Ya, makasih sahabat podcast Papi Tipu. ya. Dan sebelumnya makasih atas undangan ini. Siap.
seperti tadi yang dikatakan Bung Tony juga salah seorang yang prihatin terhadap terjadinya peristiwa ini. Saya juga demikian, ya. Lalu kemarin yang diundang oleh, ya, dan sampai sekarang kan secara gamblang, secara terbuka kita juga nggak tahu sebenarnya, ya, apa yang dibicarakan di situ. Betul. Ya, walau setelah itu Kapolri, ya, dia akan menyampaikan tentang, ya, dipanggilnya mereka oleh Presiden, ya, ke Istana Negara. Tapi kalau saya melihat, ya, dari apa yang dikatakan Kapolri setelah dilakukannya pertemuan itu, ya, dan dengan waktu mereka datang tidak dibenarkan bawa ajudan, tidak pakai topi, tidak boleh bawa handphone, ya. Kalau dari itu sebenarnya yang saya tangkap, ya, bahwa ini hal yang serius. Artinya jangan ada pakai handphone, ya, supaya tidak ada terganggu. Lalu dengan makna tidak boleh bawa tongkat, ini kan tongkat komando, ini kan sebenarnya kebesaran komandan-komandan ini, ya. Juga nggak boleh bawa mobil ini, naik bus dari Mabes, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat bahwa ada satu hal yang ditekankan oleh Presiden, ya, bahwa, ya, mereka itu, ya, pada saat ini, ya, sangat disorot oleh publik. Salah satunya seperti yang juga disampaikan oleh Kapolri tentang gaya hidup sebenarnya. Karena sebelum itu juga kan sebenarnya Kapolri udah dipanggil ketika mulai mencuatnya perkara FS. Itu kan ada sinyalemen waktu itu, kesan ke publik ini kan mau ditutup sebenarnya. Karena berita yang pertama dikatakan kan ada terjadi tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo selaku Kadif Propam. Ya. Tapi yang yang diketahui sebagian publik bukan seperti itu. Akhirnya Kapolri juga dipanggil dan di situ diperintahkan buka secara terang benderang perkara ini. Ya. Jadi yang kemarin kalau menurut saya juga itu tindak lanjutnya, ditambah terjadi lagi beberapa hal, ya. Termasuk kan di situ juga yang persoalan kemarin munculnya yang di Medan, ya, ada oknum polisi 3 orang yang melakukan perampokan, kan besoknya itu dipanggil lah semuanya. Tapi ginilah Bung Tony, ya, seperti bagi saya sebenarnya, ya, ini memang ibarat gunung es, ya. Jadi kasus FS itu hanya pemicu, ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apalagi kita yang sebagai praktisi ini, entahlah kalau keluar kawan-kawan di luar sana. Kalau saya sih memang dari dulu udah saya katakan, ya, udah seperti apa ya, frustasi melihat sikap oknum-oknum Polri, khususnya di daerah. Ya. Saya terus terang, Bung Tony, saya mungkin termasuk salah seorang yang dari dulu, dari tahun 92, ya, begitu gencar, ya, menggaungkan tentang kecintaan publik kepada Polri. Termasuklah tentang pemisahan. Bahkan saya menjadi salah satu juru bicara salah satu kampus pada tahun 93 di Sumatera Utara tentang persoalan pemisahan Polri dari tubuh ABRI. Dan terus terang hari ini saya kecewa. Ya? Oke, sabar Bang. Jadi kalau di masyarakat, katanya tahun ini tahun perang bintang, banyak bintang berguguran. Baik persoalan yang katakanlah kita lihat di 3 bulan terakhir. Sebenarnya fenomena apa ini Bang? Kenapa harus petinggi-petinggi seperti mereka itu yang tersandung masalah hukum? Silahkan Pak. Ya, karena sebenarnya gini, ketika Polri, ya, dipisahkan dari tubuh ABRI sendiri, dan dulu kan ada istilah polisi ini adik paling kecil, ya. Ada di istilahnya adik paling kecil dari angkatan, ya. Maka apapun yang dilakukan oleh polisi itu dulu nggak akan bisa objektif. Namun dalam sikap dan keseharian mereka hampir sama kok. Tetap ada istilah, ya, siap komandan. Ini memang
satu ya kita bilang dilema. Kita bukan berarti minta bahwa polisi itu tidak punya apa seperti militer, tapi sebenarnya Polri ini kan setengah sipil sebenarnya. Kita bilang sipil kali juga enggak dia, ya. Kalau dia bilang dia sipil apa, nyatanya dia juga nggak punya hak untuk milih kok. Kan nggak punya hak untuk milih dia. Oh iya ya? Iya, ya. Tapi kalau dibilang dia militer, dia udah keluar dari ABRI, ya. Nah, makanya ya, ya memang pimpinan sebenarnya persoalannya di tingkat pimpinan, ya. Di tingkat pimpinan dan akhirnya di bawah ini menjadi satu, ya, menggurita sebagian besar, sehingga pimpinan sendiri udah nggak bisa, ya, nggak bisa lagi untuk ya seperti memperbaikinya, seperti itu. Dulu-dulunya dari itu kan itu bisa aja misalkan dalam satu penanganan perkara lah kita bilang ya, lalu ada misalkan seseorang yang berpengaruh, ya, apalagi dia misalkan pengusaha merangkap penguasa, ya, tapi melakukan satu dugaan tindak pidana, korbannya kita bilanglah masyarakat umum, ya, orang-orang yang termarginalkan, laporkan, nggak akan berjalan itu. Kenapa? Karena pada tingkat pimpinan yang akan memerintahkan, itu jangan kerjakan gitu. Dan ini yang lambat laun terus menerus, ya, seakan menjadi, ya, menjadi tradisi di bawah. Sebelum ini kan kita udah dengar loh, ada hashtag percuma lapor polisi. Betul. Jadi sebenarnya seperti saya katakan, peristiwa kemarin NS ini hanya pemicu. Bahwa dari segala persoalan di masyarakat, dan sebelumnya juga ada, ya, dulu kalau tahun 90-an kan ada juga istilah, ya, sama dengan hashtag percuma lapor polisi, ada istilah gini dulunya, ya, melapor ke polisi gara-gara hilang kambing jadi hilang lembu, ya, itu dulu, iya kan, ya. Nah, artinya berarti memang ya polisi kita yang kita cintai itu ya memang nggak profesional. Oke, kalau dulunya, saya ingat kali tahun 2002, saya ada keluarkan satu artikel tahun 2002, judulnya, ya, itu juga tentang Polri, ya, ada pembelaan di situ dengan alasan bahwa yang pertama polisi kita itu jumlahnya sangat sedikit, ya, yang kedua adalah tentang persoalan gaji mereka jauh dari, ya, jauh dari standar. Kalau kita bicara tentang polisi internasional, ya. Jadi kalau jumlah waktu itu di Indonesia sekitar 1 berbanding 400 sekian jumlah. Padahal mereka kan berada di masyarakat. Ya. Sedangkan di Amerika itu berbanding 1 anggota polisi, dia berbanding sekitar 175 warga. Itulah jumlahnya. Ya, jadi nggak mungkin gitu. Oke, akhirnya jumlah personel Polri itu ditambah loh. Yang kedua tentang ini juga nggak bisa lepas tentang pendapatan lah kita bilang, gaji gitu, ya, sangat rendah. Oke, sudah lebih 10 tahun ini gajinya besar loh, ya. Ada gaji pokok, ada remun. Kalau dulu kan hanya uang lauk pauk, sekarang di remun itulah semuanya. Bahkan seorang misalkan tingkat Brigadir 2 Bintara sekarang dengan remunnya itu kan udah mencapai 4, baru-baru masuk itu udah antara 3,5 ke 4 juta. Ya, udah cukup ini. Lalu kenapa gitu? Kenapa pelayanan terhadap masyarakat masih belum? Oke, tetap seperti itu. Saya sedikit melihatnya langsung dan tidak langsung itu masih terjadi, Pak. Nah, untuk teman-teman, saya lupa bilang bahwa tema kita hari ini adalah Polri, masihkah presisi? Nah, saya mau menindaklanjutin bahasa Abang tadi. Ketika Abang mengatakan tentang apakah polisi ini sipil, apakah militer, apakah setengah-setengah. Nah, pertanyaan saya, jadi sebenarnya yang Abang lihat sebagai praktisi hukum, yang Abang nilai selama ini,
apakah polisi itu menganut sistem kepatuhan kepada komandan atau kepatuhan atau taat kepada hukum? Silakan. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau itulah pertanyaan apakah kepatuhan terhadap komandan atau kepatuhan kepada hukum, Ya. ya, saya sepakat yang pertama dia harus patuh terhadap hukum, karena dia bagian daripada penegak hukum. Tapi kita juga nggak bisa lepaskan bahwa dia harus patuh kepada komandan, sepanjang komandannya benar. Betul, Ya, setuju. tapi ya polisi kita bilang, ya, prajurit Polri ini juga ketika komandannya nggak betul, dia nggak perlu patuh. Kan dia juga punya wadah, ada propam. Cuman ketika propamnya juga seperti itu. Betul. Jadi saya ingat gini Bung Ton dulu, ya. Masyarakat kan berharap, ya, sama kalau misalkan di TNI gitu ya, dia kan ada proposnya gitu. Ya. Propos ini kan tempat ngadu sebenarnya, ya, untuk sidang etik ini. Di polisi juga gitu, ada propam, ada propos, ya. Cuman yang jadi persoalan, maka di sini sebenarnya adalah persoalan kita bilang mohon maaf, ini persoalan moral. Jadi kadang-kadang di propam dan propos ini juga nggak benar juga. Jadi ketika misalkan ada orang yang ini ngelaporkan, sebenarnya ketika kita bilang oknum Polri-nya betul, ya, betul dia melakukan tugasnya, tapi karena mengganggu kita bilang seseorang atau kelompok orang, tetap diperiksa. Lalu ketika diperiksa ternyata dia nggak melanggar hukum gitu, nggak ada yang dia tabrak aturan itu. Jadi ada istilah gini, kalau kawan-kawan dulu dia bilang, ya, kau memang nggak salah, cuman terus terang ada model handphone baru ini. Itu yang dibilang oknum propam juga. Jadi ya itu makanya juga sulit juga gitu. Jadi kalau menurut saya memang itu persoalannya, Bung Tony. Di sini tentang persoalan moral sebenarnya. Ya, jadi tribrata Polri itu sebenarnya ketika betul-betul bukan hanya diucapkan, tapi dijadikan sebagai napas prajurit Polri, nggak terjadi yang kayak gini. Sepakat. Nah, lalu dengan situasi yang terjadi di 3-4 bulan ini, adakah Abang lihat dampak yang signifikan terjadi di masyarakat? Maksud saya begini, ini masyarakat, rakyat kita kan menonton ini, orang-orang besar itu. Lalu apa yang dampak negatif yang akan dirasakan di masyarakat dengan peristiwa-peristiwa 3-4 bulan ini? Silakan Bang. Ya, jadi saya melihat bahwa Kapolri ini, ya, Pak Sigit ini, terlihat secara nyata dia berupaya sebenarnya bagaimana memulihkan citra Polri itu. Kalau untuk di masyarakat, ya masyarakat memang sampai saat ini, ya, dengan peristiwa yang berapa bulan lalu sampai sekarang, ya, yang memang dari awalnya sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu kan udah, ketidakpercayaan itu udah tinggi sebenarnya. Ya. Ditambah ini ya memang habis. Jadi kalau katanya misalkan nurun, saya katakan turunnya drastis, dan karena saya nggak pernah melakukan survei, tapi memang sulit, ya, untuk membangkitkan tingkat kepercayaan itu sulit. Bahkan mohon maaf aja lah, ya, sekarang anak-anak aja tahu loh, kalau ada misalkan mobil patroli, orang tuh bilang gini, Sambo, itu nyata, iya kan? Berarti kan sampai seperti itu, udah ininya. Ya, saya lihat ada di tayangan YouTube ada anak sekolah dasar juga menciptakan lagu sambil main gitar perempuan soal itu. Artinya ini kan memang udah sampai pada tingkat yang paling mendasar, ya, masyarakat tahu. Tambah lagi kita bilang teknologi yang sekarang memang nggak bisa itu ditutupi. Betul. Jadi memang ini nggak bisa hanya kepada Kapolri. Ya, seharusnya kalau misalkan udah saatnya menurut saya Polri secara umum, ya. Jadi bukan hanya person. Polri secara umum lakukanlah seperti yang kemarin dilakukan oleh Polres Malang menurut saya dalam kasus itu. Ya, di Polres Malang itu kan mereka sujud semuanya
kami minta maaf, ya. Dan itu kan akan menghilangkan sebenarnya ya tudingan, apalagi karena bangsa kita bangsa pemaaf loh. Benar. Ya, nggak perlu lagi lalu Kapoldanya mengatakan pula, oh bahwa itu telah sesuai prosedur. Di situ maka ngomongnya si Hinca, nggak ada standar pengamanan sepak bola mempergunakan gas air mata dan itu berlaku internasional. Kan itu dicopot. Benar. Akhirnya itu maka dia dicopot. Jadi teman-teman gini, materi ini cukup menarik menurut saya. Kita merasakan dari oknum-oknum polisi yang melakukan dugaan pembunuhan, melakukan dugaan tindakan jual beli narkoba, ada juga oknum yang melakukan perampokan dan segala macam. Dan ini terus-menerus di beberapa waktu belakangan menjadi konsumsi kita. Dan ini tidak main-main. Kenapa? Karena mereka adalah aparat penegak hukum. Nah, Bang, Abang ini kan salah satu tiang dari para penegak hukum. Ada pengadilan atau hakim, ada kejaksaan, ada kepolisian dan pengacara. Nah, sebagai orang hukum, saya ingin bertanya ke Abang. Kira-kira dengan situasi ini, masih bisakah kepolisian dibenahi, artinya lebih baik lagi ke depan? Silakan Bang. Saya tetap optimis bahwa Polri itu kedepannya bisa lebih baik. Karena juga kita udah nggak punya pilihan, memang harus gitu. Namun ini memang ya harus dimulai dari ya Polri itu sendiri. Nggak bisa kalau hanya masyarakat, memang harus dari dalamnya. Ya. Seperti tadi saya katakan, ya kalau soal jumlah, oke, ternyata jumlahnya besar. Walau kalau kurang pun, ya orang dikirimi ke tambak, dikirimi ke kebun. Apa sih untungnya ngirimi ke kebun personel Polri? Iya kan? Dan itu, ayo kita jujur aja lah. Dia dapat gaji dari kebun dan gaji pokok dia, itu biasanya diambil komandannya. Dan nggak mungkin pimpinan-pimpinan Polri nggak tahu itu. Dia tahu itu. Jadi sama kalau zaman dulu kita bilang bagaimana rasa hormat masyarakat kepada polisi. Polisi kan Polri itu kan nggak punya waktu kerja sama seperti misalkan pegawai kantor. Ya 9 jam. Iya, dia enggak. Tapi memang itu terjadi. Saya pernah lihat di Tanjung Pura loh. Jadi ada oknum polisi pulang katanya udah lepas piket. Ya. Kebetulan Sabara. Terjadi di jalan itu ya. Jambret, ya orang kan ribut, dia pakai dinas, Pak tolong itu, jawaban dia apa dia katakan, ya saya lepas piket, loh, maka di sini sebenarnya sistem rekrutmennya harus diperbaiki, kan lucu kayak gitu, tapi nanti ketika dia punya kepentingan kadang-kadang bukan kepentingan hukum tapi kepentingan pribadi, dia akan katakan kami nggak punya jam kerja. Ya, 24 jam satu hari, 30 hari dalam satu bulan. Iya kan? Di sini. Yang kedua kita bilang sama, yang paling sekarang ya mengkhawatirkan adalah tentang persoalan narkoba. Ya. Dan di sini saya berani mengatakan kalau di tingkat kita bilang polsek nggak tahu di mana bandar pengedar, itu bohong. Saya tiap hari tuh lewat ke rumah saya saksikan loh orang jual sabu itu. Ya, di jalan terusan itu, ya nampak kumpul-kumpul di situ. Dan pernah ADN saya menyampaikan kepada polsek, bahkan salah satu oknum polsek itu datanginya dia bilang, kau jangan banyak kali cerita kau. Hal-hal yang ini maka saya katakan persoalan yang kemarin dan sampai sekarang masih bergulir di pengadilan ini hanya ibarat gunung es. Ini terjadi gitu. Jadi kalau tadi Bung Tony tanya apakah ini bisa diperbaiki? Bisa ketika polisinya ya. Tapi mengharapkan kita bilang masyarakat yang perbaiki, enggak. Masyarakat memang udah jenuh. Dan yang jelas Bang gini Bang, nggak mungkin kita yang di luar Bang. Iya, nggak mungkin. Pasti yang di dalam. Pasti di dalam. Maka saya katakan tadi, saya kasihan dengan ya Kapolri itu, saya kasihan sebenarnya.
usianya kan muda itu. Ya. Dia lompati ini, sekarang umurnya baru 52. Ya. Tapi ya itu tadi, ya. Saya yakin tetap bisa diperbaiki, ya. Jadi bukan hanya semata-mata tentang menaikkan tingkat kepercayaan. Kalau hanya itu banyak cara dibikin itu, ya. Walau kita bilang lah, tapi pasti. Tapi yang kita harapkan adalah Polri itu berbenah, ya. Karena dia sebagai penegak hukum, dia sebagai penganyam, dan dia sebagai pelindung, kan? Oke, Abang. Nah, jadi gini dia. Lepas pada saat Bapak Presiden memanggil petinggi-petinggi Polri, selang beberapa waktu, Bapak Kapolri mengeluarkan statement. Stop pungli jabatan. Ini menarik buat saya, Bang. Nah, karena selama ini bicara pungli jabatan itu terjadi di instansi ASN. Isunya, kebenarannya itu menjadi urusan Tuhan. Nah, ketika Bapak Kapolri mengatakan hal tersebut dan sempat mengeluarkan kalimat, jika ada yang membawa nama saya, tangkap. Pertanyaan saya sama Abang, memang betul-betul terjadi juga kah pungli-pungli jabatan di institusi Polri? Seperti yang disampaikan Bapak Kapolri sendiri. Ya, jadi sebenarnya gini. Tapi kalau kita bicara tentang hukum pembuktian, dia kan sulit. Iya. Maka yang kayak gitu sebenarnya kan sama kayak kentut sebenarnya. Dirasakan bisa. Iya, ada aroma. Iya. Iyalah. Tapi itu memang nyata. Jangan bilang enggak. Itu nyata. Ya. Mohon maaf aja lah, ya. Hanya untuk kita bilang tingkat Kapolsek, untuk menjadi Kapolsek, dan itu harus dilihat misalkan daerahnya gitu. Iya. Ya, kalau misalkan dia ke Polsek kota, misalkan di Medan. Iya. Ya, itu pasarannya ke 500. Wow. Itu memang nyata. Kalau untuk kita bilang wilayah Langkat gitu ya, dulunya yang saya tahu itu, ya, itu nanti ya, sampai juga ke angka antara 50 ke 100, itu pun yang di dalam sana itu. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri itu, ya. Makanya kita katakan kalau dulu katanya ya oke lah, karena ya, walau alasan kurang tuh kan nggak dibenarkan sebenarnya, gaji kurang atau ini. Tapi kalau sekarang ditambah kalau kita melihat berapa sih anggaran yang dikeluarkan APBN untuk Polri, cukup besar. Dia cukup besar. Bahkan mohon maaf, kemarin disampaikan juga Bang Hinca di Komisi 3. Itu penanganan perkara. Makanya saya sering katakan kalau saya narasumber, ya, bahwa negara harus lambat laun mulailah bagaimana penerapan restoratif justice. Karena semakin banyak orang berperkara pidana, semakin banyak orang ke penjara, negara tumpur. Benar. Itu penanganannya kan dibayar loh di polisi. Ya. Jadi kalau itu, Bang, ya? Iya, kalau perkara dia kita bilang bukan dulu Perkap peraturan Kapolri kan ada perkara ringan, sedang dan berat. Perkap mengganti ini udah nggak dibikin itu. Kalau dulu kan ada batasan waktu penanganan gitu ya. Sama misalkan gini, narkotika. Ya. Pada tingkat kita bilang pemakai itu, ya. Itu juga kan satu perkara itu mencapai untuk mereka itu kan 7 juta. Satu perkara. Satu perkara. Ketika dinyatakan tahap 2 di kejaksaan, maka itu masuk dalam daftar yang harus dibayar oleh negara. Nah, makanya orang tuh kayaknya gini, lebih mau dia nangani yang kayak gitu aja gitu. Yang bandar enggak juga, atau mungkin yang bandar cerita hubungannya dengan pimpinan-pimpinan kan itu. Jadi memang kalau kita bilang tingkat kerusakannya ya memang rusak. Wow. Tapi pasti bisa. Kenapa Sutanto bisa? Sutanto hanya dalam jangka setengah bulan selesai persoalan judi di Indonesia. Hanya setengah bulan. Dan memang dia mulai dari Medan. Saya ingat kali waktu itu karena gini, mohon maaf ya Bang Tan, ini saya buka yang masa lalu. Dulu ketika pengangkatan seorang Kapolri, dia nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan misalkan dia pangkat Komjen, ya besok dia dilantik menjadi Kapolri, kan di situ pangkatnya langsung jadi jenderal. Iya. Sehingga saya dulu pas Pak Sutanto itu tidak. Hari ini dia diangkat menjadi jenderal,
Iya. besok baru dilantik jadi Kapolri. Karena terus terang pada saat itu saya ketemu dia. Pas habis ini ada syukuran, itu nggak boleh dipoto. Saya ada di situ. Besoknya dia dilantik menjadi Kapolri, malamnya dia tuh bekas BHS Bank Medan, karena di situ pusatnya. Jadi sama ketika kemarin persoalan kita bilang ya, ini ya yang 3 Kapolda. Iya. Memang nggak bisa dipungkiri dari dulu kalau kita mau cari pusatnya judi, ya Sumatera Utara. Itu nyata. Selesaikan sini bisa berhenti di sana. Nah, jadi kalau soal kita tetap yakin dan harus optimis, ya Polri harus segera berbenah. Ya, Polri itu harus menjadi polisi kebanggaan masyarakat. Atau kalau memang tidak, menurut saya bubar aja. Tapi nggak mungkin juga, Bang. Hah? Kenapa enggak? Siapa nanti yang menangani? Bikin aja Polri swasta. Oh, Banyak kali. Ya kan? jadi teman-teman Ya kan? teman-teman memang khusus di bulan Oktober kemarin itu banyak kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan kepolisian. Ada kala di Oktober awal Presiden memanggil, lalu statement Bapak Kapolri. Nah, yang terakhir Bang, di minggu-minggu terakhir kemarin bulan Oktober, itu kan ada 7 bintang atau mantan Kapolri. 7 mantan Kapolri Ya. menjenguk. Saya bilang menjenguk kenapa? Karena menurut saya sekarang polisi lagi Sakit. ya tidak Sakit kondisi lah, sehat, ya. Nah, menjenguk, Ya. bertatap muka dengan Bapak Kapolri. Iya. Apa yang bisa Abang tanggapin Iya, jadi dengan kedatangan 7 dan jenderal itu? kebetulan Bung Tony 7 ini Kapolri udah di masa saya, udah di jalanan juga ini. Di situ ada Dai Bahtiar. Iya. Dai Bahtiar sempat meresmikan Mapolres Langkat tahun 2003. Ya. Itulah Kapolres pertama 2003. Kebetulan saya waktu itu di forum silaturahmi Kamtibmas Polres. Iya. Jadi semuanya ini yang 7 ini ya di zaman saya yang udah ini, yang termasuklah di situ ada kemarin Sutanto. Iya. Ada yang pernah dekat kali sama saya itu Bambang Hendarso Danuri. Ya. Iya. Ya, mereka sebenarnya adalah memberikan sugesti kepada Kapolri yang sekarang, Iya. ya, supaya tetap semangat, ya, dan memberikan ya sugesti dan motivasi, ya, bahwa sama yang dibilang Bung Tony tadi, apakah ini bisa diperbaiki? Iya. Bisa, karena dari waktu itu kan sempat ada berbicara Pak Dai Bahtiar, habis itu Bambang Hendarso Danuri. Betul. Ya, itu kan dia katakan bahwa kami memberikan motivasi dan memberikan masukan bagaimana caranya agar ya kondisi yang saat ini seperti ini bisa dipulihkan dan kembali menumbuhkan kepercayaan publik kepada Polri. Dan itu sebenarnya karena gini loh, mungkin dalam sejarah ya Polri baru ini peristiwa yang melibatkan beberapa orang bintang ini kan masuk ke tahanan ini. Ya. Dulu-dulunya nggak pernah sampai gitu kali kok. Benar. Ada yang mantan Kapolri akhirnya ditangkap KPK, ada Iya. setelah mantan. Iya. Ya. Tapi ini yang lagi aktif, ya. Lagi FS adalah Kadip Propam. Iya. Kadip, kalau kita bicara Kadip Propam kan ini tadi tentang Betul. etik apa kan ada di situ gitu. Iya. Kadip Propamnya kena, ya, apaannya kena. Belum lama lagi ya TM-nya. Jawa Timur kena, ya, Jawa Timur, dan ada beberapa kombes ini semua. Benar. Dan yang memang kenapa kita bilang ini begitu menarik, bahkan mungkin jadi amatan internasional, ya, seperti itukah? Dan saya yakin itu yang tadi sebenarnya maksud dari pertanyaan Bung Tony. Apakah mereka ini patuh kepada hukum atau patuh kepada komandan? Iya. Hingga bisa merekayasa CCTV dicabut. Benar. Ini, iya kan? Benar. Ya. Dan ini memang salah gitu. Maka saya katakan mereka memang harus patuh kepada hukum, tapi juga harus taat kepada komandan yang benar. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kayak sekarang kan udah balik nih, kalau ceritanya balik, bahwa saya nggak tahu bahwa saya itu dibohongi sama FS katanya.
Ya kalau saya bilang memang bagusnya dipecat aja. Perwira tinggi loh. Betul. Ya. Dan ini kaitan dengan peristiwa pidana. Ya. Kalau dia bilang gitu, dia seakan ditokohi, ya memang rusak. Kalau dipikir, ya, bintang. Lalu bagaimana yang di bawah? Ya. Dan dia jadi bintang kan banyak ini, ya. banyak karena prestasi, karena ini. Iya betul. Cakep kayak gitu, makanya aneh-aneh aja. Sayangnya bang. Nah, di penghujung acara kita, tadi abang ada beberapa kali menyinggung perihal perjudian dan narkoba. Iya. Tadi kita sudah bicara di tingkat nasional, kita turun dulu ke Kabupaten Langkat. Iya. Saya ingin abang menyampaikan kepada khususnya APH di tingkatan Kabupaten Langkat tentang persoalan-persoalan baik itu peredaran narkoba dan perjudian. Karena menurut saya bang, sepertinya kok susah kali memberantas kegiatan yang satu ini, pekat yang satu ini. Apakah memang sesusah ini atau memang dibuat menjadi susah? Nah, mohon untuk abang memberikan saran, masukan, apapun bentuknya, agar teman-teman APH di Kabupaten Langkat betul-betul serius dalam menangani khususnya dua perkara yang tadi saya sebutkan. Silakan bang. Sebenarnya seperti tadi sempat saya singgung. Ya, membandingkan kalau kita bilang persoalan judi, Pak Sutanto hanya butuh waktu setengah bulan selesai. Bahkan dulu banyak yang mengatakan bahwa judi tidak bisa dihilangkan, diberantas di Indonesia karena seakan menjadi tradisi. Ya. Tapi hilang, setengah bulan hilang. Ya. Jadi sama juga sebenarnya dengan saat ini ada judi dan ada narkoba. Ya. Mungkin kalau boleh diambil, apa sih yang lebih parah gitu? Yang lebih misalkan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, pasti narkoba gitu. Ya. Kenapa saya katakan bahwa di sini persoalannya adalah kemauannya yang kurang. Ya. Saya tidak menuduh apakah oknum-oknum Polri juga dapat bagian, tapi yang pasti kemauannya yang kurang. Maksud saya gini, persoalan masalah peredaran narkoba di Langkat itu, kalau pada tingkat jangan bandar hanya pengedar, ya rata-rata orang tahu kok. Kita punya reserse, kita punya intel. Maka saya katakan, saya aja di desa saya tahu bahwa itu transaksi gitu. Ya. Tapi kan kita tidak punya, tidak diberikan kewenangan oleh hukum. Ya. Maksud saya gini, walau tidak ini sih, kadang-kadang kita kan kepingin gini, kasih saya kewenangan, berani nggak misalkan Kapolres, ya, agak-agak kita tabrak aturan ini perintah, Anda jalankan ini, saya persenjatai. Berapa satu bulan bisa Anda tangkap? Katakan 5 saya tangkap pengedar. Betul Pak? Ya. Bung Tony juga pasti bisa. Ya. Setuju. Nah, kan kalau kita bicara tentang narkoba pada tingkat pengedar dan bandar, ngelawan tembak. Ya kan? Apa sih payahnya? Ya. Yang harus kita lindungi kan sebenarnya pemakai. Karena mereka korban. Benar. Maka Bang Hinca bilang, orang sakit diobati, bukan di penjara. Jadi, bukan nggak tahu. Mereka tahu. Kembali lagi ini kan yang dipanggil Pak Presiden, ujung-ujungnya kan persoalan hedonisme tadi. Ya. Kita tidak menuduh, tapi secara kasat mata nggak mungkin rasanya di gang ini, di kelurahan ini terang-terangan. Ya. Bahkan saya terus terang aja, tadi pagi lewat aja ada transaksi di situ. Saya sengaja pelan, mata mereka udah gini nengok. Dan anehnya kalau kita nanti sampaikan, ya, alasannya ada aja. Ada tingkat ADN saya di sana, pernah dia itu. Ya itu didatangi. Yang datangi siapa? Oknum opsional, reskrim. Apa dia katakan? Nggak usah kemajuan kali ya bang, katanya. Lalu ada apa kayak gitu? Jadi akhirnya dia dapat ancaman. Terancam dari ini gengnya pengedar, terancam juga dari APH, kan lucu. Betul. Ya. Jadi saya sebenarnya nggak, kalau katanya mau ngasih masukan sama Kapolres, malas juga gitu. Loh, kenapa? Orang dia tahu kok itu.
Bohong kalau dia nggak tahu. Kita yang bukan Kapolres aja tahu. Kan gampang aja sih. Iya kan? Bung Tony kan tahu kan? Ya. Enggak pun sebanyak ini pengedar, ini bandar, pasti tahu. Ya. Insya Allah tahu. Nah, ya udah. Terus ngapain ngasih saran, ngasih masukan? Orang dia tahu. Sekarang persoalannya dia mau atau tidak? Niat berubah itu gampang. Yang sulit itu melakukan perubahan. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bang. Ya, sehat-sehat. Sama-sama.